Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim jurnalistik Misi Mangkulo 02 akan mewawancarai Ibu Etik dari Puskesmas mengenai bias. Apa pengertian dari bias, Bu? Oh ya, adik ingin tahu ya. Iya. Bias itu kepanjangan dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Oh Ya. iya. Jadi imunisasi yang dilakukan di anak sekolah, biasanya anak sekolah dasar. Oh Ya. iya. Kapan bias dilakukan ya, Bu? Untuk bias sendiri itu nanti ada macam-macam. Tidak hanya satu vaksin, tapi ada berbagai vaksin. Jadi bias ini biasanya dilakukan pada saat tahun ajaran baru. Oh. Ya, jadi bulan Agustus sampai Oktober biasanya. Dan untuk sasarannya anak-anak usia berapa ya? Untuk sasaran kelas 1, kelas 2, kelas 5 sama kelas 6. Oh. Ya. Untuk kelas 3 dan 4 kenapa tidak diimunisasi ya? Karena itu memang aturan dari pemerintah bahwa untuk bulan imunisasi anak sekolah itu dilakukan di kelas 1, 2, 5 dan 6. Yang jenis-jenis vaksinnya itu yang pertama namanya vaksin MR ya. MR itu campak. Itu biasanya untuk anak kelas 1. Kemudian yang kedua vaksin DT, difteri tetanus. Difteri tetanus itu untuk kelas 2, 1 dan 2 ya. Kemudian ada lagi vaksin TD. TD itu tetanus difteri. Itu biasanya untuk kelas 2 dan 5. Nah, untuk jenis lagi satu vaksin HPV. HPV ya, HPV itu untuk mencegah kanker leher rahim ya. Itu biasanya untuk kelas 5 dan kelas 6. Oh. Iya. Dan apa saja jenis imunisasi yang masuk pada bias untuk tingkat sekolah dasar? Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ada vaksin MR, campak, kemudian vaksin DT, difteri tetanus, kemudian ada vaksin TD dan ada vaksin HPV. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama vaksin MR itu untuk mencegah penyakit campak. Kemudian untuk vaksin DT, difteri dan tetanus. Ya. Kemudian untuk vaksin yang TD untuk tetanus dan difteri. Tapi kebanyakan untuk tetanusnya. Kemudian yang HPV itu untuk mencegah kanker leher rahim. Ya. Apa manfaat dari imunisasi? Imunisasi itu akan memberikan kekebalan pada tubuh anak. Jadi walaupun di saat bayi ya, adik-adik kan ya dulu waktu bayi pasti sudah pernah dapat imunisasi. Bayi baduta ya biasanya bawah 2 tahun itu dapat imunisasi. Kemudian akan diulang pada saat imunisasi bias ini, fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekebalan tubuh anak. Jika pada saat balita sudah diimunisasi lengkap, apakah di sekolah perlu diimunisasi lagi? Itulah tadi untuk kesempurnaan kekebalan. Jadi walaupun di tingkat bayi, di saat bayi sudah diimunisasi, pada saat usia di bawah 2 tahun sudah dapat, ini diulang kembali pada saat anak SD. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk menyempurnakan. Anak yang sedang batuk atau pilek bolehkah diimunisasi? Kalau batuk pilek tanpa demam boleh. Tapi kalau batuk yang berat, yang agak berat gitu, kita biasanya menunda dulu, menunggu kesembuh dulu. Bukan berarti pada saat misalnya saat ini dilakukan bias dalam keadaan sakit, kemudian tidak dilakukan imunisasi. Tapi nanti kalau sudah sehat, kami akan datang kembali atau anak tersebut bisa datang ke puskesmas untuk meminta disuntik imunisasi yang seharusnya.
Anak yang sedang batuk atau pilek boleh. Jika sedang minum antibiotik, bolehkah diimunisasi? Nah, kalau antibiotik pasti anak lagi sakit, ya. Jadi sebaiknya tidak diimunisasi dahulu, menunggu anak tersebut selesai minum obat. Jika sedang minum obat lain, apakah boleh diimunisasi? Obat lain seperti apa? Kalau obat pengobatan kan obat macam-macam. Kalau obat yang misalnya obat rutin seperti pengobatan yang rutin, misalnya penyakit TBC, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya kalau dia dalam keadaan sakit, minum obat ya ditunda dahulu. Apakah setelah diimunisasi sudah pasti tidak akan tertular penyakit tersebut? Bukan berarti menjamin 100% bahwa orang tersebut akan tidak tertular. Tetapi dengan imunisasi anak tersebut akan dapat kekebalan sehingga misalnya dia sakit tidak akan parah. Jadi setidaknya akan mengurangi gejala. Bagaimana cara meyakinkan orang tua kalau imunisasi HU tidak berbahaya? Cara meyakinkan ya dengan memberi pengetahuan, ya, memberikan pengetahuan kepada orang tua bagaimana apa sih imunisasi itu, fungsinya apa, terus apa efek samping mungkin yang perlu mereka tahu. Jadi mereka akan mengetahui, dengan pengetahuan itu diharapkan orang tua akan mau memberikan imunisasi kepada anaknya. Bagaimana? Cukup? Terima kasih kepada Bu Eti karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.